yang letih lesu berdosa berjalan, terima rahmat Tuhan, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu di dalam kebaktian rumah tangga. Datanglah dalam pemberitaan firman-Mu, nyatakan tentu yang terbaik bagi kami. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, namun tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan, pakai hamba-Mu, Tuhan yang akan berbicara pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Roma pasal yang pertama, ayat Roma 6 ayat yang pertama sampai dengan 14. Pasal 6 ayat pertama sampai dengan 14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, juga melakukannya dalam kehidupan keseharian. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, memperingatinya melalui Paskah.
Paskah yang tentu kita yakini peristiwa ini, momen ini begitu sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita. Saudara-saudara, melalui Paskah kita selalu diingatkan bahwa dengan Paskah maka ada kematian terlebih dahulu. Ketika Yesus mati di kayu salib, itu berarti dosa-dosa manusia pun mati. Saudara-saudara, apakah kita pernah membayangkan sosok Yesus itu sendiri menjadi sosok yang begitu spesial dalam kehidupan kita? Yesus yang adalah manusia 100% dan Allah 100%. Ia adalah Allah yang turun ke dalam dunia, mengambil rupa manusia. Saudara-saudara, ingat bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia. Dia mau menyatakan kuasanya supaya mata manusia terbuka. Ada kuasa yang besar di atas segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Ketika Yesus Dia mati di kayu salib, maka seiring dengan itu dosa manusia pun ditebus. Kita tahu bahwa dosa sejak Adam dan Hawa telah membuat seluruh manusia itu pun berdosa. Kejatuhan Adam ke dalam dosa dan Hawa pun maka mengakibatkan Adam dan Hawa dan seluruh umat manusia keturunan Adam harus menerima hukuman, yaitu kematian. Kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 17, itu kita bisa nanti baca masing-masing di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka selama hidup di dunia ini, apakah kemudian kita betul-betul telah bebas dari dosa karena dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan ketika Ia mati di kayu salib? Betul bahwa dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Tetapi ketika berbicara tentang dosa, maka sampai dengan detik ini kita pun tidak akan pernah lepas dari yang namanya dosa. Sampai dengan detik ini kita pun masih berbuat dosa. Saudara-saudara, ketika Rasul Paulus berbicara dalam ayat yang ke-13, jangan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Saudara-saudara, sebetulnya orang-orang Yahudi telah memiliki suatu hukum yang mengatur itu semua. Mereka mengenal ada 613 perintah dalam Taurat yang mengatur 613 organ tubuh manusia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, 613 perintah itu adalah merupakan sebuah perjuangan untuk menyenangkan hati Allah. Memang tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan perintah itu dengan sempurna. Sehingga tetap saja dosa masih tetap memiliki daya kemudian mengganggu manusia yang menjalani hidup yang kemudian diperhadapkan dengan banyak tantangan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lalu apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebetulnya kepada jemaat di Roma? Dia katakan bahwa kalimat yang muncul dalam ayat kita, dibaptis dalam kematian Kristus, mati dan bangkit dengan Kristus. Sebetulnya kalimat ini dipakai untuk menjelaskan bagaimana seseorang harusnya, saya dan Bapak Ibu Saudara harusnya percaya ketika menjalani kehidupan baru itu di dalam terang Paskah Kristus.
Persoalannya Bapak Ibu Saudara, selalu kita berhadapan dengan karya Allah. Persoalan selalu kita hadapi, maksud saya ya, kita percaya menjalani kehidupan ini, ada banyak persoalan kita hadapi dengan karya Allah yang di dalam pengorbanan, juga dalam kebangkitan Kristus. Lalu kemudian mau kemana kita? Mau kemana kita? Setelah kita ditebus dosa kita, ketika di ayat 1 dikatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa semakin bertambah kasih karunia itu? Karunia Tuhan diberikan kepada manusia dengan penebusan dosa. Maka ada pertanyaan, lalu kalau sudah begitu apakah kita akan terus berbuat dosa supaya kasih karunia-Nya bertambah? Tidak demikian tentunya. Kita diselamatkan, dosa kita dihapus, kita sudah ditebus, kita sudah memiliki kehidupan yang baru. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, maka upayakanlah dalam kehidupan yang baru untuk melawan kuasa dosa itu sendiri. Jangan memakai, Bapak Ibu Saudaraku, tubuh ini untuk melakukan dosa. Jangan kita memakai mata ini untuk melakukan dosa. Jangan memakai mulut ini untuk melakukan dosa. Jangan memakai pikiran ini untuk melakukan dosa. Tapi pakailah seluruh keberadaan kita, jiwa kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, tidak mudah. Sekali lagi, 613 perintah dalam agama Yahudi itu adalah sebuah perintah yang sangat banyak, dan tidak ada satu orang pun yang dapat melakukannya dengan sempurna. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, yang meyakini Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka sejatinya kita mengikuti jejak Kristus. Kita dibaptis dalam Kristus, kita mati bersama Kristus, maka kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Jangan pernah meninggalkan Kristus sebentar pun, sesaat pun, tapi teruslah mengikut Kristus. Hidup baru di dalam terang kebangkitan Kristus harus terus diperjuangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat, ada banyak sekali godaan iblis. Ada banyak sekali hal-hal yang begitu menarik yang coba dikecohkan oleh iblis dalam pikiran kita, dalam berbagai hal, sehingga lambat laun kita diajak oleh iblis untuk menjauhi Tuhan. Hati-hati bahwa Tuhan tetap kita yakini, Dia hidup, Dia pernah hidup dalam dunia. Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam Dia maka kita harus berupaya memiliki hidup yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami memohon supaya momen Paskah tidak berlalu begitu saja. Kami selalu mengingat Bapa bahwa dengan peristiwa Yesus mati di kayu salib, Ia telah menebus dosa manusia. Jangan biarkan ya Tuhan kami jauh dari Engkau. Jangan biarkan kami berjalan sendiri, bahkan melakukan apapun tanpa kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami ingin terus menjunjung tinggi kebenaran menurut Allah itu sendiri. Pakailah kami melakukan kebenaran, dan pakailah kami untuk senantiasa mewartakan kabar baik bagi semua orang. Ketika Kristus bangkit, maka di situ pula kami ingin terus dibangkitkan. Kami ingin memiliki kehidupan yang baru.
Berkati GKP Smyrna Cikarang dalam berbagai pergumulan kami masing-masing. Lindungi kami Bapa, agar dalam kehidupan persekutuan kami tetap berada dalam naungan cinta kasih-Mu. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami sampaikan seutuhnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepada Allah Bapa di sorga. Amin.